Bab 4161. Jack mengangguk, saat ini, kami masih belum yakin bagaimana mereka melakukannya, jadi kami harus berhati-hati. Lurain menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Jack menepuk bahu Lurain, tidak apa-apa. Tidak ada gunanya mencoba berspekulasi saat ini. Kita sebaiknya mengambil langkah selangkah demi selangkah. Hanya itu yang bisa mereka lakukan saat itu. Mereka berdua membuang pikiran itu dan mulai berjalan lebih jauh ke dalam Hunting Plains. Aturan di Hunting Plains sederhana saja. Tidak ada poin yang bisa diperoleh, tapi ada banyak binatang buas di dataran. Binatang buas akan menyerang manusia manapun yang mereka lihat, dan membunuh binatang akan menghasilkan harta karun. Sepertinya akan ada banyak orang mati di sini, Lurian menghela napas dan berkata. Jack mengangguk, ya, banyak orang akan mati di sini. Semakin dalam kamu masuk ke Radiant Hall, semakin berat tantangannya. Tempat ini menguji keserakahan seseorang dan pengambilan keputusannya. Saat mereka berdua berbicara, mereka mendengar suara gemuruh dari jauh. Keduanya mendongak dan melihat dua orang berlari dari jauh. Keduanya tampak berada dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka dipenuhi luka-luka, dan pakaian mereka robek seluruhnya. Sambil berlari, mereka terus menoleh ke belakang, seolah nyawa mereka terancam oleh sesuatu di belakang mereka. Kafil berlari dengan sangat panik. Lengan dan kakinya penuh luka. Luka paling fatal adalah luka terbuka yang dikelilingi es. Lukanya diperparah oleh kekuatan es. Jika tidak segera ditangani, lengannya bisa menjadi lumpuh. Namun, baik Kafil maupun rekan muridnya, Soare, tidak berani melambat. Ada serigala badai salju yang mengejar mereka dengan tegas. Binatang itu bertanggung jawab untuk melukai mereka berdua. Kafil mendongak dan melihat dua orang berdiri jauh dari mereka. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hijau, sementara yang lain mengenakan jubah putih. Keduanya memandang dengan rasa ingin tahu. Kafil bergerak-gerak dan terasa ada yang tidak beres dengan kepala mereka. Keduanya sudah semakin dekat. Kenapa mereka tidak lari? Lari, cepat lari. Ada serigala badai salju di belakangku. Teriak Kafil. Jack mengangkat alisnya, dan dia segera berubah pikiran. Sepertinya orang itu memiliki karakter yang cukup baik. Kalau tidak, orang itu tidak akan peduli dengan peringatan itu. Lurain jelas menyadarinya juga. Dia berbalik untuk melihat Jack, dan Jack mengangguk sebelum mengaktifkan energi aslinya di bawah kakinya, melompat ke dua lainnya. Kafil dan Soare sama-sama tercengang melihat pemandangan itu. Apa yang sedang dilakukan orang itu? Bukankah mereka baru saja memberitahunya bahwa ada bahaya? Kenapa dia bergegas? Sebelum mereka sempat bereaksi, Jack sudah berada tepat di depan mereka. Gelombang besar energi dingin datang dari belakang mereka. Seekor binatang buas setinggi setengah orang ada di sana. Ia dikelilingi oleh es, dan giginya yang membeku terlihat jelas oleh semua orang. Ia memandang manusia dengan rasa kebencian yang mendalam. Jack mulai membentuk segel dengan tangannya, dan sebuah cincin melingkar muncul di depannya. Cincin itu mulai berdengung dan niat membunuh mulai muncul dari cincin itu. Kafil dan Soare tercengang. Apakah orang itu berencana membunuh binatang itu? Bab 4162. Kafil berteriak dengan putus asa, teknik alami dari binatang ini sudah berada pada tingkat dewa tertinggi tingkat menengah. Kamu sebaiknya menyerah saja dan lari bersama kami. Jangan keras kepala. Itu saja. Keterampilan binatang buas itu sudah cukup untuk bersaing dengan prajurit berpangkat tinggi di atas rata-rata. Tidak heran kedua orang itu berlari dengan panik. Ada kurang dari 100 orang yang mampu mengalahkan binatang buas itu di dunia berputar. Fakta bahwa mereka berdua bisa melarikan diri berarti mereka cukup terampil. Jack hanya memandang mereka berdua dengan tenang dan tidak berkata apa-apa. Dia mendorong ke depan, dan Sol bersering melesat tepat ke arah serigala badai salju. Tanda merah samar di cincin itu mulai menyala terang. Dalam sekejap, cincin itu berada tepat di depan serigala. Teriakan Blizzard Wolf bergema di mana-mana. Ia membuka mulutnya, dan giginya terlihat jelas sehingga semua orang dapat melihatnya. Serigala mengeluarkan sinar energi biru sedingin es. Energinya mulai mengembun semakin banyak, dan berubah menjadi bola energi saat keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, itu berada di dalam Sol bersering. Bola energi biru tiba-tiba ditelan oleh Sol bersering, dan tiba-tiba hancur menjadi energi murni untuk diserap oleh cincin tersebut. Kafil dan Soare tercengang, dan bahkan serigala pun demikian.
Ia tidak pernah menyangka serangannya akan ditangani dengan mudah. Serigala itu akhirnya menyadari bahwa ia dalam bahaya, dan ia memandang Jack dengan waspada. Jack tersenyum sebelum dia mendorong ke depan. Saul bersering menembak tepat ke arah serigala. Serigala itu mengaum dan hanya ragu sejenak sebelum mulai menjauh. Saat Saul bersering semakin dekat, binatang itu mulai merasakan energi kekerasan di dalam. Serigala akhirnya menyadari bahwa dirinya dalam bahaya. Ia berbalik untuk mundur, tapi sudah terlambat. Saul bersering sudah berada tepat di depannya. Tidak peduli apa yang dilakukannya, ia tidak dapat melarikan diri. Tiba-tiba, cincin itu dengan cepat mengembang dan mengelilingi serigala sepenuhnya. Serigala itu mengaum sebelum mulai meronta dengan panik. Namun, sekeras apapun ia berusaha, ia tidak dapat melarikan diri. Dengan ledakan keras, Saul bersering meledak dengan serigala di dalamnya. Ia tidak bisa lepas sama sekali. Ledakan hebat itu mengejutkan Kafil dan Soare. Mereka tidak tahu harus berkata apa saat itu. Mayat serigala itu jatuh ke tanah, dan ia berhenti bernapas. Jack perlahan berjalan mendekat, dan serigala itu mulai bersinar dalam cahaya biru. Jack mengangkat alisnya saat dia mengulurkan tangan. Cahaya biru mulai bergerak menuju telapak tangan Jack. Setelah cahayanya menghilang, sebuah bola biru muncul di tangan Jack. Jack melihatnya, dan tidak dapat memastikan apa itu. Namun, itu seharusnya cukup berharga karena merupakan hadiah. Bagaimanapun, serigala bukanlah makhluk biasa. Membunuhnya secara alami akan memberikan imbalan yang lebih baik dari biasanya. Adapun penggunaan bola itu, dia harus memikirkannya nanti. Jack menyimpan bola itu di Master Seat sebelum melihat dua lainnya. Saat itu, Kafil dan Soare sedang menatap Jack dengan ekspresi terkejut. Apakah kamu seorang pejuang di puncak? Kafil berkata dengan suara gemetar. Jack mengangguk dan tidak menyangkalnya. Lagi pula, siapapun yang memiliki setengah otak akan tahu apa keterampilan Jack pada pertempuran sebelumnya. Bab 4163. Keduanya saling bertukar pandang rasa terima kasih satu sama lain. Mereka bersyukur bertemu dengan seorang pejuang di puncak. Jika itu orang lain, tidak akan ada cara untuk mengalahkan serigala badai salju. Keduanya mengungkapkan rasa terima kasih mereka, tetapi Jack menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Dia hanya membantu mereka karena mereka kelihatannya orang baik. Jika mereka tidak mencoba memperingatkan Jack, dia tidak akan repot-repot berkelahi. Jack berbalik untuk melihat ke arah Lurain, dan Lurain mengangguk sebelum mengucapkan beberapa patah kata. Mereka tidak berencana membuang waktu dan terus masuk lebih jauh ke dataran perburuan. Mereka baru saja mengambil 2 langkah ke depan ketika Kafil tiba-tiba berseru dengan nada ingin tahu, "Tuan, mungkinkah Anda, Jack?" Ketika dia menanyakan pertanyaan itu, nadanya sangat hati-hati. Dia khawatir dia akan membuat marah Jack dan akhirnya kehilangan nyawanya. Dia telah mendengar banyak tentang Jack, dan tidak banyak pejuang yang berada di puncak. Dia dengan cepat berhasil menebak identitas Jack. Jack berhenti dan menoleh ke arah Kafil. Ekspresinya benar-benar tenang. Kafil menarik napas dalam-dalam, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tidak butuh waktu lama baginya sebelum dia mengatupkan giginya dan berkata dengan tekad, "Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Jack memberi isyarat kepada Kafil untuk melanjutkan, dan Kafil mengangguk sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, "Berita bahwa kamu berada di dataran berburu telah tersebar kemana-mana. Seseorang memberikan hadiah. Siapapun yang memperhatikan di mana kamu berada akan diberi hadiah 50 juta kristal roh jika mereka melaporkannya." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menambahkan, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengkhianatimu. Kamu adalah penyelamatku. Setidaknya, aku adalah seseorang yang mengetahui benar dan salah. Kalau tidak, aku tidak akan memberitahumu tentang itu." Jack mengangguk. Dia mempercayai karakter Kafil. Namun, Jack tidak terlalu peduli meski Kafil melaporkan lokasi Jack kepada orang-orang itu. Lagi pula, Jack tidak akan berada di sana selama itu. Lurain mulai sedikit panik. Dia menatap Jack dengan serius, "Anjing-anjing itu benar-benar tahu kita ada di sini. Mereka bahkan menawarkan hadiah." Kafil menghela nafas sebelum menambahkan, "Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun hadiahnya telah diumumkan, sebagian besar prajurit tidak akan menghibur mereka. Lagi pula, mereka telah melakukan begitu banyak hal yang tidak tahu malu dan tercela. Kebanyakan prajurit adalah terlalu waspada terhadap mereka. Di medan perang Toman, mereka berencana membuat semua orang saling membunuh.
Pada akhirnya, mereka tidak pernah memberikan hadiah yang mereka janjikan, dan prajurit biasa menderita kerugian besar. Meskipun sebagian besar pejuang tidak bersatu, mereka cukup pintar untuk tidak terjerumus pada hal yang sama. Kafil berkata, mereka hanya memperlakukan kita semua sebagai mainan mereka. Mereka melakukan apapun yang mereka mau. Bahkan di dataran perburuan, mereka belum benar-benar melepaskan prajurit biasa. Mereka telah mengirim banyak bawahan mereka untuk berbaring dalam persembunyian. Saat mereka melihat hadiah berharga apapun yang dijatuhkan oleh binatang buas, mereka akan segera mencoba mencurinya. Saat ini, mereka benar-benar tidak tahu malu. Saat dia mengatakan itu, Kafil merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya, yang tak tahu malu dan tercela itu semakin melewati batas. Mereka menggunakan keahlian mereka untuk menyerang orang-orang yang tidak bersalah. Bab 4164. Jack dan Lurain sama-sama tercengang saat mendengar itu. Mereka bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Para prajurit di puncak mengirimkan bawahan mereka untuk merampok prajurit biasa. Itu baru saja melewati batas. Benar-benar tidak tahu malu. Lurain berbalik dan berjalan mendekat, berkata dengan tidak percaya, apakah itu benar? Apakah mereka benar-benar menjadi begitu tidak tahu malu hingga merampok prajurit biasa? Para pejuang di puncak selalu mengklaim status bangsawan untuk diri mereka sendiri dan selalu meremehkan pejuang biasa. Setiap kali mereka melihat prajurit biasa, wajah mereka penuh arogansi. Namun, mereka menggunakan skema tercela pada saat itu. Kafil mengangguk dengan marah. Dia sudah berada di dataran berburu selama 2 hari, dan dia telah bertemu beberapa prajurit lainnya. Dia belajar banyak dari mereka. Para pejuang reguler sudah mulai berkumpul untuk melawan penindasan. Jack mengerutkan kening, pasti ada alasan mengapa mereka bertindak begitu gila. Mengenai alasannya, Jack tidak dapat memahaminya saat ini. Seiring berjalannya waktu, Jack memperhatikan bahwa dia memiliki lebih banyak pertanyaan. Segalanya tampak berantakan, dan dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Namun, Jack yakin dia akan bisa memperjelas jika dia punya cukup waktu. Tidak peduli skema apa yang mereka rencanakan, pada akhirnya semuanya akan terungkap. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Setelah Radiant Hall ditutup, aku ingin melihat apakah mereka masih punya nyali untuk menghadapi prajurit biasa. Mereka menempatkan diri mereka di atas tumpuan dan memisahkan diri dari prajurit biasa. Pada akhirnya, saya mengirim bawahan mereka untuk merampok mereka. Demi sumber daya, mereka sudah membuang kehormatan apapun yang mereka miliki. Lurain berkata dengan gigi terkatup. Jack mengangguk. Dia melihat ke kejauhan dan merasa segala sesuatunya berjalan menuju jalan yang membingungkan. Pada saat itu, seikat api tiba-tiba muncul di depan Kafil. Itu adalah sebuah transmisi. Kafil mengerutkan kening. Setelah dia mendengar isinya, tiba-tiba dia memasang ekspresi kalah di wajahnya. Dia mengatupkan giginya, anjing-anjing ini. Jack menoleh ke arah Kafil, dan kebetulan Kafil menoleh ke belakang untuk melihat Jack juga. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan ke arah Jack sebelum dia berlutut di depan semua orang, yang membuat Jack lengah. Jack memandang Kafil, ada apa? Bangun sekarang dan ceritakan apa yang terjadi. Jack, tolong selamatkan teman muridku. Muridku yang lebih muda berada dalam bahaya besar. Sekarang, orang-orang itu mengejarnya, dan dia mungkin akan segera ditangkap. Dia terluka parah saat ini. Jika saya pergi dengan Soare, kami mungkin tidak akan banyak membantu, karena dia menghadapi seorang pejuang di puncak. Setelah dia mengatakan itu, Kafil mulai terisak dan gemetar. Ketika Soare mendengar itu, dia mulai panik. Kafil, siapa yang mengirimimu pesan itu? Siapa yang dalam bahaya? Kafil menarik napas dalam-dalam sebelum menatap Soare. Ini Saunders, dia seharusnya tidak berada terlalu jauh dari kita saat ini. Soare juga berubah. Dia menerjang dan berlutut di depan Jack sambil menatap Jack dengan ekspresi memohon. Jack, hanya kamu yang bisa membantunya. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan dariku di masa depan. Lurain tidak tahu harus berkata apa saat itu. Meskipun dia ingin membantu mereka berdua, dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, dia pada akhirnya hanya menjadi beban bagi Jack. Tidak mungkin pendapatnya bernilai tinggi. Bab 4165. Jack memandang dua orang lainnya dengan penuh arti. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, baiklah. Bawa aku kemari sekarang juga. Lurain membelalakkan matanya.
Dia mengira Jack akan mengabaikan mereka demi menemukan pintu itu. Namun, Jack sebenarnya setuju. Kafil sangat senang ketika Jack setuju. Kemudian, dia segera berdiri dan menarik Soare ke arah timur, seolah takut Jack akan menyesalinya. Jack mengikuti dari belakang, dan mereka berempat menuju ke timur. Setelah 5 menit, mereka mulai melihat sesama murid Kafil, Saunders. Saunders berada dalam kondisi yang sangat buruk saat itu. Tubuhnya tampak seperti baru saja disemprot asam. Ada bekas luka membusuk di mana-mana, dan pakaiannya terkoyak-koyak. Saunders terbaring di tanah dan hampir tidak bisa bernapas, wajahnya pucat pasi. Kafil panik saat melihat keadaan Saunders. Dia segera bergegas dan membantu Saunders berdiri. Saunders, kamu baik-baik saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Saunders memandang Kafil dan tiba-tiba mengulurkan tangan dengan harapan. Dia meraih lengan Kafil dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengatakan, Sin ditangkap oleh Presti saat dia melindungiku. Selamatkan dia. Jika kamu terlambat, tamatlah dia. Kafil tampak seperti pembunuh. Soare dengan cepat mengeluarkan pil dari penyimpanannya dan memberikannya kepada Saunders. Setelah Saunders meminum pil tersebut, dia perlahan-lahan mengatur napasnya kembali, tetapi situasinya masih belum menjanjikan. Ini bukan waktunya untuk berkubang dalam amarahnya. Kafil tiba-tiba menatap Jack penuh harap. Tentu saja, Jack tahu apa yang diinginkan Kafil. 2/4. Dia mengangguk sedikit, beri aku petunjuk, dan aku akan pergi ke sana sekarang. Sekitar 5 kilometer jauhnya dari mereka, Presti meletakkan kakinya di dada Sin, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu menyerahkannya, maka aku akan melepaskanmu. Jika kamu memutuskan untuk keras kepala sampai akhir, maka kamu tahu konsekuensinya. Sin memuntahkan seteguk darah. Dia benar-benar marah pada saat itu, jangan berpikir aku idiot. Aku tahu kamu akan membunuhku bahkan jika aku memberimu kuncinya. Presti mendengus dan mengangkat alisnya sebelum berkata, kamu cukup pintar. Kamu benar, meskipun kamu memberiku kuncinya, aku akan tetap membunuhmu. Namun, kamu harus tahu bahwa aku akan memberimu kematian yang cepat jika kamu menyerahkan kuncinya. Kalau tidak, kamu akan menyesal masih hidup. Aku akan membuatmu mengalami neraka di bumi. Presti berlutut, wajahnya hampir menyentuh Sin. Sin bisa dengan jelas melihat kekejaman di mata Presti. Ia yakin Presti akan menuruti perkataannya. Sin menolak untuk bekerja sama. Bahkan dengan situasinya, dia tidak mau menyerah begitu saja. Kotak kayu itu bernilai lebih dari 40 poin, dan ada kunci merah di dalamnya ketika dia membukanya. Meskipun dia tidak tahu untuk apa kunci itu, dia tahu bahwa kunci itu pasti sangat berharga. Bahkan bisa mengubah hidupnya. Namun, dia tidak pernah menyangka orang-orang yang tidak tahu malu dan tercela itu akan menyusulnya pada hari kedua di Hunting Plains. Untungnya, dia masih memiliki beberapa keterampilan. Ketika dia melihat situasinya buruk, dia berhasil melindungi Saunders dan membiarkan Saunders melarikan diri. Bab 4166. Tidak mungkin Presti melepaskan Sin dengan mudah. Dia mencengkeram kerah baju Sin dan berkata, sepertinya kamu bertekad untuk tetap keras kepala sampai akhir. Sin mengatupkan giginya dan berkata, apakah kamu tidak takut prajurit biasa akan bekerja sama untuk melawanmu setelah semua yang kamu lakukan? Presti mulai tertawa terbahak-bahak sambil menjawab, bekerja sama melawan kita. Orang-orang itu, jika mereka benar-benar bisa melakukan itu, maka kita sudah berada dalam masalah sejak lama. Lihat saja sendiri, bahkan sekarang, mereka masih ada, hanya terus-menerus membicarakannya, tapi kapan mereka benar-benar melakukan sesuatu? Bahkan jika mereka bekerja sama, apa menurutmu kami akan takut pada mereka? Dengan keahlian kami, bertarung 1 lawan 5 bukanlah apa-apa. Kami akan memastikan banyak dari mereka mati. Tidak peduli betapa bersemangatnya mereka akan tetap hidup, kehilangan keberanian setelah mereka melihat orang-orang yang mati. Pada akhirnya, mereka akan melarikan diri untuk hidup mereka sendiri, dan kita tidak akan kehilangan banyak. Wajah Sin menjadi gelap. Dia harus mengakui bahwa Presti benar. Bahkan jika mereka bekerja sama, itu tidak akan berguna. Namun, Sin tidak mau menerima begitu saja bahwa mereka pada akhirnya hanyalah hewan ternak. Presti semakin kesal dan tidak mau membuang waktu lagi. Dia mengulurkan tangan dan meraih leher Sin. Ada niat membunuh di matanya saat dia berkata, aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu lagi untukmu.
Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berikan aku kunci merahnya, dan aku akan memberimu kematian cepat. Jika tidak, kamu akan merasakan semua rasa sakit yang kamu alami sekarang ribuan kali lagi. Ada kemarahan dan ketakutan di mata Shin. Harus dikatakan bahwa kata-kata Presti sangat mengintimidasi, dan tekniknya sangat istimewa karena bisa membusuk apapun. Presti menyebabkan seluruh luka di tubuhnya, terutama lubang di wajahnya, membusuk. Rasa sakit tadi hampir membuat Shin kehilangan akal sehatnya. Tepat pada saat itu, mereka berdua berbalik ketika mereka mendengar suara berisik. Beberapa sosok dengan cepat terbang. Presti mengerutkan kening, dan dia segera mempererat cengkeramannya pada Shin. Berhenti di sana, Kafil berteriak. Presti mencibir, sama sekali tidak merasa terganggu oleh Kafil. Apa? Kalian adalah bala bantuannya. Sayang sekali tidak ada di antara kalian yang menjadi ancaman bagiku sama sekali. Di atas Kafil, ada total 3 orang di sana. Soare tetap tinggal untuk menjaga Saunders. Presti menyipitkan matanya saat dia mengevaluasi ketiganya. Mereka tampak sangat biasa-biasa saja. Paling-paling, mereka adalah pejuang di atas rata-rata, sama sekali bukan ancaman bagi Presti. Jika ketiganya bekerja sama, itu akan memberinya masalah, tapi hanya itu. Mereka bahkan tidak bisa melukainya. Bagaimanapun, dia sudah menjadi pejuang di puncak. Kecuali ada di antara mereka yang merupakan pejuang di puncak juga, semuanya akan sia-sia. Kafil, larilah, orang ini kuat. Tidak ada di antara kalian yang bisa menandinginya. Abaikan saja aku, jika aku mati, maka aku mati. Shin sudah menerima nasibnya pada saat itu. Dia merasa seperti dia tidak bisa lepas dari genggaman Presti, dan dia tidak ingin menyeret rekan muridnya itu ke bawah. Kafil mengatupkan giginya karena marah. Dia menatap Presti, tidak tahu malu dan tercela. Kalian adalah sekelompok orang yang tidak tahu malu dan tercela. Presti mencibir, tidak tahu malu dan tercela. Jangan hanya melontarkan kata-kata itu. Kamu jelas-jelas salah. Ada beberapa hal yang tidak pantas kamu miliki. Kamu hanya berhasil memasuki Radiant Hall berkat kami. Tanpa kami, kamu bahkan tidak akan bisa masuk ke tempat ini, apalagi mendapatkan semua harta karun ini. Bab 4167. Kafil dan Lurain mulai gemetar karena marah ketika mendengar itu. Itu selalu sama. Lurain tidak dapat menahan diri ketika dia berteriak, bisakah kamu memiliki harga diri? Radiant Hall tidak dibuka dengan darah hatimu, tetapi darah hati dari prajurit biasa. Kamu bersekongkol melawan prajurit biasa, dan mengubah mereka menjadi kuncimu untuk membuka Radiant Hall. Beraninya kamu mengatakan kami masuk berkat kamu. Presti melengkung, tentu saja, ini berkat kami. Kamu cukup beruntung bisa memanfaatkannya. Lurain sangat marah sehingga dia ingin segera bertarung. Namun, Jack meraih lengan Lurain, bisakah kamu membunuhnya jika kamu bergegas? Lurain menegang, dan dia menahan diri untuk tidak bersikap sembrono. Dengan keahliannya, sudah menjadi keajaiban jika ia berhasil bertahan, apalagi membunuh Presti. Jack melambai dan memberi isyarat agar 2 orang lainnya mundur. 2 orang lainnya dengan patuh mundur beberapa langkah setelah bertukar pandang. Hanya Jack yang tersisa menghadap Presti. Presti mulai memandang Jack dengan rasa ingin tahu. Orang itu ingin menghadapinya sendirian. Sepertinya orang itu tidak sesederhana yang dia kira. Presti mungkin merasa ada yang tidak beres, tapi dia tetap tidak menyangka pria di depannya benar-benar mampu mengalahkannya. Bocah, sepertinya kamu benar-benar ingin mati sekarang, kata Presti dengan tenang. Jack mengangkat alisnya dan mengabaikannya sama sekali. Dia mulai membentuk segel dengan tangannya, dan sebuah rantai muncul di udara. Rantai abu-abu itu memiliki tanda merah tua dan tampak seperti rantai yang ditarik keluar dari neraka. Presti memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia terkejut dengan agresivitas Jack. Presti mengatupkan giginya dan tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia membuka segel dengan tangannya, dan kabut tiba-tiba mulai naik ke udara, mengembun saat samar-samar membentuk bentuk naga. Shin berteriak dari tanah, tekniknya sangat unik. Itu membusukkan semua yang disentuhnya. Kamu harus berhati-hati. Pada titik ini, sudah terlambat untuk mundur, jadi Shin melakukan yang terbaik yang dia bisa untuk membantu. Jack mengangguk pada Shin, dan ekspresinya tidak banyak berubah. Dia menembak ke depan, dan menyerang Presti dengan rantai di tangannya. Presti berteriak dengan marah sambil membentuk segel lagi.
Uap di udara mulai mengembun menuju pusat, membentuk aliran yang melesat tepat ke arah Jack. Jack bahkan tidak mengerutkan kening ketika dia mengangkat tangannya dan memukul rantai abu-abu tepat di sungai. Dengan keras, air yang mengembun di sekitar sungai hancur. Cairan dengan energi pembusukan mulai mencoba menggerogoti rantai tersebut, tetapi rantai tersebut juga memiliki kekuatan pembusukannya sendiri. Gelombang kabut hitam mulai meningkat. Tidak peduli seberapa kuat Presti, dia masih hanya menggunakan teknik peringkat dewa tertinggi. Prajurit biasa bukanlah tandingannya, tapi dia tidak memiliki keuntungan sama sekali melawan Jack. Bab 4168. Jack menggunakan teknik peringkat dewa badai. Bahkan jika Presti adalah seorang pejuang di puncak, dia bukan siapa-siapa di depan Jack. Alirannya sepenuhnya tertelan oleh rantai, dan dengan cepat menguap. Dalam sekejap, arusnya benar-benar hilang. Senyuman Presti masih terlihat di wajahnya saat dia berdiri di sana, tertegun dan dipenuhi rasa tidak percaya. Rantai itu berputar di udara sebelum melesat tepat ke arah Presti. Presti melebarkan matanya dan mundur tanpa berpikir dua kali. Jack dengan cepat menggerakkan tangannya, dan hukum ruang melekat pada rantai itu. Rantai itu berada jauh dari Presti, namun hukum ruang menyebabkannya menghilang. Saat muncul lagi, ia berada tepat di depan Presti. Bang! Rantai itu menghantam tubuh Presti dengan keras. Presti merasa seperti seluruh gunung baru saja menabrak punggungnya, dan dia menjerit kesakitan. Itu baru permulaan. Setelah Presti terlempar, gelombang kabut abu-abu segera membungkus Presti di dalamnya. Kekuatan kabut hitam yang sangat besar mulai menyerang Presti, dan bukan tubuh Presti yang terpengaruh, melainkan jiwanya. Rasa sakit yang menusuk tepat ke dalam jiwanya menyebabkan seluruh tubuh Presti bergerak-gerak. Dia mulai menggeliat di lantai seperti cacing. Semua harga dirinya sebelumnya telah hilang. Kafil dan yang lainnya benar-benar tercengang melihat pemandangan itu. Tidak ada yang menyangka Presti akan jatuh ke tangan Jack secepat itu. Seolah-olah Presti tidak punya peluang sama sekali. Apa ini? Sakit, sakit sekali. Presti berguling-guling di lantai dan berteriak kesakitan. Yang lain menghampiri dan terdiam saat melihat keadaan Presti. Lurain bahkan melontarkan penghinaan pada Presti. Pertandingan telah usai karena Presti sudah tidak bisa bertarung lagi, sehingga Kafil segera bergegas membantu Sin berdiri. Saat itu, Sin berada dalam kondisi yang mengenaskan. Seluruh tubuhnya telah membusuk, dan energi sebenarnya di dalamnya berada dalam keadaan kacau. Jika mereka tidak sampai di sana tepat waktu, Sin mungkin sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kafil menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya penuh kesedihan. Saat mereka berpisah, Sin masih baik-baik saja. Mereka bahkan membicarakan tentang apa yang akan mereka lakukan setelah meninggalkan dunia berputar. Namun, semuanya berakhir seperti ini. Sin terbatuk, dan wajahnya semakin memucat. Sepertinya dia akan meninggal pada saat berikutnya. Kafil menghibur Sin, "Jangan bicara, sekarang semuanya baik-baik saja." Orang itu dikalahkan oleh Jack. Sin melebarkan matanya tak percaya saat mendengar itu. Dia gemetar dan berkata, "Jack? Siapa Jack?" Kafil tersenyum tidak percaya sambil menunjuk Jack yang berada tepat di sebelah Presti. Siapa lagi kalau bukan dia? Di seluruh dunia berputar, hanya Jack yang mampu menyerang dan mengalahkan Presti seperti itu. Sin mengangguk. Itu benar, para pejuang di puncak semuanya bekerja sama. Hanya Jack yang mampu mengalahkan Presti dan bersedia membantu mereka. Dia sudah lama mendengar tentang Jack, dan berita Jack mulai menyebar lebih luas lagi di Hunting Plains. Secara khusus, semua orang mencari jejak Jack berkat hadiahnya. Bab 4169. Jack perlahan berlutut dan mengulurkan tangan. Energi yang menggerogoti jiwa Presti untuk sementara dihentikan oleh Jack. Presti perlahan terbangun dari rasa sakitnya. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, dan dia dihadapkan pada ekspresi yang sangat tenang. Dia sama sekali tidak familiar dengan wajahnya, tapi dia sudah menyadari siapa orang di depannya. "Aku sangat sial," Presti memegangi dadanya dan mengeluarkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. "Jack, aku tidak percaya aku bertemu denganmu di sini." Presti berteriak. Dia sudah kehilangan semua harapan. Jack tersenyum, "Kamu tidak bertemu denganku secara kebetulan. Aku sedang mencarimu." Sebelum Presti sempat bereaksi, Lurain sudah melakukannya. Pantas saja Jack yang tidak suka mencampuri urusan orang lain, setuju membantu Kafil. Itu semua ada dalam rencananya.
Orang-orang itu diam-diam melacak Jack, dan Jack merasa dia berada di pihak yang tidak bertanggung jawab. Dia membalikkan keadaan dengan satu gerakan ini. Apakah kamu mengira aku hanyalah tikus pengecut yang hanya bersembunyi dan berusaha menghindari seranganmu? Kata Jack dingin. Presti menelan ludah mendengarnya. Semua kesombongannya sebelumnya telah hilang. Dia sama sekali tidak berani meremehkan Jack. Jack adalah satu-satunya orang yang tidak berani dianggap remeh di dunia ini. Jack terus menciptakan keajaiban dengan keahliannya, dan 2 prajurit di puncak mati karena Jack. Jack mungkin berada di level yang sama dengan Zain Moon. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu adalah seekor tikus. Kami tidak pernah meremehkanmu sebelumnya. Jack, sebagai seorang pejuang di puncak, kamu harus memiliki harga diri sebagai tikus. Jika kamu bisa, berikan aku kematian yang cepat, dan aku akan salut padamu karena bersikap terhormat, kata Presti. Mendengar hal itu, Jack tak kuasa menahan diri untuk tertawa, bersikap terhormat. Apa kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu coba lakukan? Aku tidak percaya kamu mengatakan hal seperti itu. Kamu hanya mencoba untuk menghindari penyiksaan. Tentu saja, itu sudah pasti rencana Presti. Saat itu, Presti sudah dipenuhi rasa takut. Dia berada di ambang kehancuran mental. Dia tidak ingin menderita rasa sakit yang dia alami sebelumnya. Itu terlalu menyakitkan, bahkan lebih buruk daripada kematian. Bukannya aku tidak bisa memberimu kematian cepat. Katakan padaku untuk apa kunci itu, dan di mana pintunya. Nada suara Jack sangat dingin ketika dia menatap tepat ke arah Presti. Presti menelan ludah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tatapan itu terlalu menakutkan. Dia merasa seperti dia sudah mati. Entahlah, kata Presti sambil mengerutkan kening. Jack tersenyum, tapi tidak ada kemarahan sama sekali di wajahnya. Namun, semakin Jack bersikap seperti itu, Presti semakin takut. Dia tiba-tiba mundur dan berusaha menjauhkan diri dari Jack. Sayangnya, dia belum bisa bergerak sejauh itu. Ah, hentikan, tolong hentikan. Energi itu kembali dikeluarkan oleh Jack. Energinya sangat merusak, dan seluruh tubuh Presti bergetar. Dia merasa jiwanya dilahap oleh ribuan semut, dan perlahan-lahan terkoyak. Rasa sakitnya bukanlah sesuatu yang bisa digambarkan. Pada saat itu, dia terus-menerus berguling-guling di lantai, dan pakaiannya sudah sangat kuyup. Bab 4170. Apakah sakit? Ini baru permulaan karena aku tidak begitu sabar. Kalau kamu bersikeras untuk tidak berbicara, maka kamu harusnya tahu apa yang menunggumu. Nada bicara Jack sangat pelan, seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang sama sekali tidak penting. Presti menelan ludah, dan dia merasa seperti akan berhenti bernapas. Aku akan bicara, kata Presti sambil gemetar. Benar saja, tidak semua orang keras kepala seperti Desmond. Presti menelan ludah, aku tidak tahu banyak. Aku bahkan tidak sekuat Triton. Di antara para pejuang di puncak, aku berada di bawah, jadi mereka hanya memberitahuku sedikit rahasia inti. Jack mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apapun. Jack tidak akan mempercayai semua yang dikatakan pria itu, tapi dia juga tidak mendiskreditkan semuanya. Kalau kau mulai bicara omong kosong, aku jamin keadaannya akan jauh lebih buruk, kata Jack dingin. Presti menegang, dan ada ekspresi ketakutan di matanya. Dia dapat melihat bahwa Jack adalah seseorang yang pasti akan melakukan hal itu. Jack tidak bercanda sama sekali. Presti menarik napas dalam-dalam, pintu itu menuju ke lembah pencerahan. Jack tiba-tiba membelalakkan matanya. Lembah pencerahan, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Sejak dia memasuki benua Hestia, tujuan Jack adalah lembah pencerahan. Sayangnya, dia membutuhkan 9 kristal roh kelas 9. Jack telah mengumpulkan banyak kristal roh untuk mereka. Bagaimanapun, harganya sangat mahal. Sebelum memasuki dunia berputar, Jack sangat mengkhawatirkan angka itu. Namun, setelah dia memasuki dunia berputar, semua masalahnya terpecahkan. Jack sudah merasa cukup untuk melakukan pembelian. Dia tidak pernah menyangka akan ada pintu menuju lembah pencerahan di sana. Itu benar-benar menarik perhatian Jack. Dia memandang Presti dengan serius. Apakah kamu berbohong sekarang? Presti menggeleng kuat-kuat. Mana mungkin? Aku bersumpah demi hidupku. Dengan segala sesuatunya yang sudah berada pada tahap ini, tidak ada lagi yang perlu kusembunyikan. Walaupun ada manfaatnya, itu tidak ada hubungannya lagi denganku. Setelah mengatakan itu, Presti memasang ekspresi tertekan di wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam,
ada banyak master di lembah pencerahan. Ini sama dengan dunia berputar dan dimaksudkan untuk mengembangkan master juga. Tidak hanya ada pejuang dari dunia kelas 2 di sana, tapi yang pertama kelas dunia juga. Prajurit dari dunia kelas 1. Hal itu membuat Jack menarik napas dalam-dalam. Itu mirip dengan dugaannya. Lembah pencerahan terhubung dengan dunia kelas 1, dan itu adalah tempat berkumpulnya para master di sana. Banyak master yang berlatih di sana. Presti melanjutkan, Zain dan yang lainnya berusaha terlalu keras demi pintu lembah pencerahan itu. Pintunya ada di sini. Selama kamu mendapatkan 3 kunci, kamu akan bisa membukanya. Setelah itu, Presti menatap Jack, kunci emasnya ada padamu kan? Berita itu sudah tersebar kemana-mana. Kamu tahu dia juga punya. Zain punya kunci lain, kalau kamu mendapatkannya, maka kamu akan bisa buka pintunya. Jack memandang Sin, yang tergeletak di tanah, dan Sin hanya bisa bergidik. Presti tak kuasa menahan tawanya saat melihat itu, lihat saja ekspresinya. Lucu sekali. Ayo, Jack, bunuh dia. Dia punya kunci merahnya. Setelah dia mati, kuncinya jadi milikmu. Bersambung.